Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak Berita Makassar bersama saya Rizka Dior. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Seorang pria di Kabupaten Maros nekat menyeret anak dan istrinya untuk mencuri di sebuah masjid. Hanya gara-gara tak mau diajak keluar malam, seorang pemuda di Goa tega menganiaya sang kekasih hingga babak belur. Seorang bayi laki-laki di Kota Makassar lahir tepat di hari ulang tahun ke-35 SCTV. Sungguh miris, demi bisa mencuri sound system atau perlengkapan tata suara di masjid, seorang pria di Kabupaten Maros nekat menyeret anak dan istrinya untuk beraksi. Dua anaknya. Satu tas itu yang dibawa. Kamera pengawas merekam saat 3 orang yang diduga satu keluarga datang ke sebuah masjid di Dusun Harapan Desa Benteng Gajah, Kecamatan Tompo Bulu, Maros. Seorang pria masuk ke dalam masjid sementara anak dan istrinya menunggu di luar. Oh, baru dikasih masuk dalam tas gitu. Nah, selesainya itu Pak. Oh, kalau bikin room karaoke nih jadi anak. Bukannya mau beribadah, terduga pelaku justru menggondol sound system masjid dengan merusak besi pengaman di ruang penyimpanan. Setelah memasukkan barang curian ke dalam tas, pencuri kabur menggunakan sepeda motor bersama anak istrinya. Diambil itu satu mixer analog, flash disk, mic dan kabelnya. Kerugian berapa itu? Kerugian sudah mencapai kira-kira itu 5 jutaan. 7 orang kita lihat, tapi tidak ada pikiran untuk seperti itu lari ke situ bila mau mencuri, karena pikiran kita itu mau berteduh. Kan dia bawa satu keluarga, anaknya, kasihan. Karena pernah juga ada kejadian selain itu orang mau menyusui, ini terkunci pintu masjid, jadi pikiran kita artinya dibebaskan. Ada juga orang singgah sholat, kita berikan kenyamanan juga. Pengurus masjid kesulitan mengidentifikasi pencuri lantaran komplotan sempat mematikan saklar listrik hingga aksinya tidak terekam CCTV di ruangan penyimpanan. Sedang pihak masjid sudah melapor kejadian ini ke polisi. Raisapu melaporkan dari Maros. Hanya gara-gara menolak keluar malam, pemuda di Goa tega menganiaya sang kekasih hingga babak belur. Polisi yang mendapat laporan langsung menangkap pelaku di tempat kediamannya. Satu malam penuh emosi dan ego kini berubah jadi awal dari proses hukum yang panjang. Ya, pemuda ini nyalinya seketika ciut saat petugas Resmo Polres Goa menangkapnya di kediamannya Jalan Tombo Balang, Kecamatan Borombong pada Minggu sore. Ia harus berurusan dengan polisi karena diduga menganiaya sang kekasih hingga babak belur. Terduga pelaku kesal, perempuan yang sudah dikencaninya selama 3 bulan menolak diajak keluar malam. Merasa sakit hati, pria tersebut lalu menganiaya korban beberapa kali kemudian melarikan diri. Akibat penganiayaan tersebut, korban menderita lebam dan luka robek di kepala hingga harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Modusnya yaitu pelaku saat itu mau mengajak korban untuk keluar. Namun karena korban tidak mau keluar, sehingga pelaku mendatangi korban di rumah keluarga korban. Setibanya di sana, korban yang kembali diajak oleh pelaku untuk keluar tidak mau dan akhirnya pelaku melakukan pemukulan atau penganiayaan. Pelaku sakit hati karena korban menolak untuk diajak keluar. Kemudian setelah kami berhasil mengamankan pelaku, kami interogasi awal, pelaku jengkel dan sakit hati karena berulang kali mengajak korban untuk jalan keluar, tetapi korban tidak mau keluar. Cinta seharusnya melindungi bukan melukai.
Namun karena ego dan emosi, kini pelaku harus merasakan dinginnya jeruji besi selama 5 tahun lamanya. Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa. Polisi membongkar sindikat narkoba jaringan internasional di Makassar hingga menyita 13,3 kg sabu-sabu. Sebanyak 8 orang yang berperan sebagai kurir dan pengedar juga turut ditangkap. Inilah tampak barang bukti narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 13,3 kg yang disita dari sindikat narkoba jaringan internasional di kota Makassar dengan nilai mencapai 18 miliar rupiah. Barang bukti ini hasil pengungkapan 5 kasus dan penyelidikan Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar sejak bulan Juli hingga Agustus. Dari pengembangan, polisi juga menangkap 8 pelaku yang berperan sebagai kurir dan pengedar. Mereka mengedarkan narkoba dengan sistem online atau daring, mengikuti instruksi operator melalui aplikasi tanpa bertemu langsung. Pengungkapan kasus ini juga sekaligus menyelamatkan 78.000 orang dari penyalahgunaan narkoba di Sulawesi Selatan. Total ya dari 5 laporan polisi itu mulai dari Juli sampai dengan Agustus itu ada 5 laporan polisi, ada 13,3 kg. Kalau menyelamatkan orang bisa menyelamatkan sekitar 78.000 orang. Yang 78.000 orang dari segi rehab, ya, rehabilitasi itu negara bisa menyimpan uang atau keselamatan keuangan negara untuk rehabilitasi itu sebesar 624 miliar rupiah. Kini para tersangka dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar. 2 siswa sekolah dasar di Bulukumba tewas tenggelam saat mengikuti tradisi mandi safar bersama keluarganya. Mereka tak sengaja terperosok ke bagian sungai yang dalam. Tradisi mandi safar berujung petaka. 2 siswa sekolah dasar ditemukan tewas di sungai Desa Pangaloang, Kabupaten Bulukumba pada Kamis lalu. Duanya diduga tenggelam saat berenang dan terperosok ke bagian sungai yang dalam. Proses pencarian pun dilakukan langsung oleh warga dan akhirnya mengevakuasi kedua korban ke daratan dan kemudian memberikan pertolongan pertama. Namun naas, nyawa keduanya tak tertolong. 2 diantaranya meninggal, 1 warga desa Baji Binasa, 1 warga desa Pangeloang, umur masing-masing 12 tahun, kelas 6 SD. Jadi warga luput dari pandangan ke sana, akhirnya mereka anak-anak ini masuk di kedalaman yang bisa mengorbankan anak-anak tersebut. Data dari BPBD Bulukumba, dalam 1 bulan terakhir sedikitnya ada 4 anak dilaporkan tewas tenggelam di sungai wilayah Bulukumba. Terkait hal ini, BPBD mengimbau warga agar lebih berhati-hati saat beraktivitas di sungai karena meski musim kemarau, arus sungai kerap sulit diprediksi dan berpotensi membahayakan. Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Bulukumba.